Udah berapa lama kerja di sini bareng Pak Joko? Pak Joko kurang lebih 4 tahun. Taunya awal mulanya tahu tempat kerja ini tuh dari mana? Dari saudara, tepatnya dari kakak. Biasanya Masnya kerja di bagian mana aja dalam proses pembuatan sendal? Khusus pembuatan sendal, lebih tepatnya di produksi, bagian dari nempel, ngelem, dan lain-lain. Kalau menurut Mas sendiri, bagian mana yang menurut Mas yang paling susah untuk dikerjain? Menurut Mas yang paling susah buat untuk dikerjain yaitu pemotongan webbing. Kenapa tuh Mas susahnya? Boleh diceritakan? Soalnya banyak ukuran-ukurannya, setiap size itu beda ukuran. Diceritain suka dukanya kerja di sini selama kerja di sini. Ada sih, sukanya di sini rekan-rekan kerjanya kompak, saling membantu kalau ada teman-teman yang keteteran. Dukanya di sini terlalu bising aja. Kalau menurut Mas sendiri, dari kualitas sendalnya sendiri buatan di sini itu bagaimana Mas? Menurut pribadi Mas sendiri ya, kualitas sendal di sini bagus, mumpuni, tahan lama, kuat. Mas sendiri itu pernah dapat pujian atau pembeli nggak dari orang-orang sekitar sini? Misalnya kayak kan Mas yang buat sendalnya, terus orang-orang sini tahu Mas yang membuat sendalnya, Mas dapat pujian. Pernah dapat pujian. Ya, kayak gimana tuh? Yang mereka mengomentari puas dengan memakai produk Reward yang saya kerjakan saat ini. Kalau untuk Mas sendiri, pelajaran apa yang udah Mas dapat selama kerja di sini? Pelajarannya banyak sih di sini, mengartikan sebuah kekompakan serta tanggung jawab, disiplin. Kalau untuk harapan Mas sendiri untuk usaha ini ke depannya gimana Mas? Harapan saya lebih maju lagi lah, kalau bisa pemasarannya sampai ke luar negeri, syukur-syukur sampai Eropa. Perkenalkan, saya Pak Joko Widodo, panggilannya dengan Pak Joko. Cuman ini kebetulan aja, secara nama itu cuma kebetulan, tapi mungkin kita beda karakter dan beda ya dengan Bapak Presiden kita ya. Sekarang Bapak umur berapa dan udah berapa lama bikin sendal gunung? Umur saya saat ini itu di angka 40-an, mungkin ya 45 tahunan. Dan kita memproduksi sendal ini sebenarnya merintisnya kita sudah cukup lama, dari tahun fokus saya untuk produksi itu di 2012. Itu fokus benar-benar kita untuk bisa memproduksi, artinya mungkin kalau merintis mengenal sandal itu saya dari 2009, tapi benar-benar fokus dalam bisnis ini di 2012. Saya benar-benar fokus untuk menggeluti dunia alas kaki, sandal dan sepatu seperti itu. Baik, kalau misalnya boleh tahu, dulu sebelum bikin sendal, Bapak sempat kerja apa? Oh itu ya, jadi pada umumnya sama aja sih. Mungkin saya merantau ke Tangerang, atau sebelumnya mungkin juga sudah sempat kesana kemari, tapi dari awal tahun 2000 saya berangkat ke Tangerang. Kemudian saya kerja di satu perusahaan swasta ya, punya Korea, perusahaan asing. Mungkin sampai 12 tahun saya kerja di dalam perusahaan tersebut. Cuman perusahaan saya itu sebenarnya tidak berhubungan dengan alas kaki yang saya kerjakan saat ini. Apa yang menjadi buat Bapak tiba-tiba kepikiran untuk mulai usaha sendal gunung ini? Sebenarnya semua itu nggak ada niat kita mau usaha apa dan apakah sendal ini jadi rekomendasi terbaik, itu bukan. Karena begini, dan saya sama sekali tidak pernah berpikir untuk sampai di detik ini. Artinya ketika itu pilihan usaha itu, yang saya bilang itu bukan usaha sampingan aja, karena memang gaji di perusahaan saya sudah tidak mencukupi lagi waktu itu. Jadi saya ambil cari sampingan, kemudian berkembang, dan selanjutnya saya bisa untuk memproduksi. Dan itu juga bukan berarti sesuai yang kita namanya udah rencanakan dari jauh-jauh hari. Itu sebenarnya mengalir begitu aja sih. Seperti itu.
Waktu itu ada rasa ragu nggak sih Pak? Soalnya kan Bapak sendiri mulai dari nol ya, dan apakah Bapak masih ingat gitu gimana bentuk dari sendal pas pertama kali Bapak bikin dan saat itu lakunya berapa gitu? Oh ya, artinya story ya, sejarah. Sebenarnya namanya kita tidak ada pengalaman sama sekali, kemudian juga skill juga kita belum pernah melihat bagaimana orang memproduksi. Sementara dan itu benar-benar kita harus kerjakan sendiri ya. Kita tidak buru-buru untuk gaji karyawan, artinya kita untuk kerjain sendiri tapi dengan skill yang minim, wawasan yang minim tentang produk tersebut. Ya, tapi karena desakan dan memang faktor kebutuhan, saya berpikir apa sih yang tidak bisa. Sepertinya barang yang terlihat itu pasti akan bisa. Nah, waktu itu juga kita coba mengerjakan itu dengan istri saya. Memang waktu itu juga belum punya karyawan. Tetapi memang ya kalau dari bentuk dan kualitas mungkin masih jauh dari rasa bagus ataupun berkualitas, karena ya memang asal jadi seperti itu proses sebenarnya. Cuman yang saya tekankan dalam usaha itu tidak perlu kita harus perfect dari awal, artinya biarkan semuanya mengalir begitu aja. Nanti kalau untuk para anak muda sekarang, Gen Z dan sebagainya, kalau untuk menekuni yang penting ada kemauan aja dulu. Bagaimana yang menurut Bapak susah gitu? Oh ya, artinya semua sebenarnya ngalir. Dirasa susah itu dalam memproduksi itu sebenarnya tidak ada yang susah ya. Justru yang susah itu mungkin kalau diproduksi sendiri itu mungkin secara karena mungkin monoton ya. Ketika kita udah menguasai skillnya dan memang tekniknya kita udah tahu, kerjaan itu monoton. Tapi yang lebih susah itu kita di market. Market itu bagaimana kita penyelaman terhadap market, penawaran terhadap seller ataupun konsumen, user. Itu yang ilmu harus kita pelajari sebenarnya, karena apalagi di era sekarang ini kita harus memadukan antara jual online dan offline, harus secara dikemas secara bagus seperti itu sih. Mungkin hampir semua produsen merasakan seperti itu. Pelajaran yang bisa buat Bapak bangkit lagi dari masa-masa susah itu, Bapak motivasinya apa sih? Oke, motivasi buat teman-teman semua dan memang mungkin junior saya atau anak muda saat ini, kalau segala sesuatu usaha itu dilandasi dengan kemauan, dengan kegigihan, keuletan, serta keseriusan, sesungguhnya tidak ada usaha itu yang susah. Dan semua akan survive ketika kita sendiri itu yang effortnya seperti apa. Kalau effort kita rendah dan kita memang tidak terlalu memperdulikan tentang usaha, ya pastinya akan turun. Dan itu mungkin kendala buat anak-anak muda zaman saat ini ya. Anak-anak sekarang ini lebih suka dengan yang instan, artinya mereka tidak mau bekerja capek, tidak mau merintis dari awal, mereka langsung pengennya menikmati hasil, dan mereka merasa mengandalkan ilmu akademisnya mampu untuk melewati semua. Padahal di tantangan zaman saat ini semua itu tergilas oleh itu tadi. Ada beberapa faktor yang saya akan mau kasih tahu. Selain faktor kecerdasan, faktor kerajinan, keterampilan, terus kerja keras, ada faktor hoki, dan selanjutnya memang ada konsistensi yang harus memang kita bangun. Konsisten dalam berusaha itu saya jadikan itu nomor satu. Modal dan lain sebagainya itu saya kebelakangkan. Artinya ketika kita konsisten dan dapat dipercaya, mudah-mudahan usaha apapun kita akan bisa survive seperti itu.